Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya Dwinita. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang teknologi dan informasi. Ada banyak pengertian tentang teknologi. Di sini saya paparkan dua pengertian. Yang pertama adalah pengertian teknologi menurut David L. Gooch, bahwa teknologi dapat dipahami sebagai upaya untuk mendapatkan suatu produk yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan peralatan, proses, dan sumber daya. Sedangkan menurut Arnold Peggy bahwa teknologi tetap terkait pada pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaannya. Karena itulah teknologi tidak bebas organisasi, tidak bebas budaya dan sosial, ekonomi, dan politik. Contohnya adalah teknologi rekayasa genetika. Ketika digunakan untuk hewan dan tumbuhan tidak menjadi masalah, tetapi ketika akan digunakan untuk merekayasa genetika manusia, tentu ada banyak pro dan kontra di sana. Sehingga dua pengertian teknologi ini menurut saya bisa kita betulkan bahwa teknologi dalam penerapannya tidak bebas, dalam arti masih dipengaruhi oleh faktor-faktor, salah satunya adalah sosial dan budaya. Ada beberapa esensi yang terkandung dalam pengertian tentang teknologi. Yang pertama, bahwa teknologi terkait dengan ide atau pikiran yang tidak akan pernah berakhir seiring dengan perkembangan budaya manusia. Dan yang kedua, teknologi merupakan kreasi manusia sehingga merupakan contoh dari sistem buatan, bukan sistem alamiah, tetapi sistem buatan atau artificial. Yang ketiga, teknologi merupakan himpunan dari pikiran sehingga teknologi tidak dapat dibatasi, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Dan yang keempat, teknologi bertujuan untuk memfasilitasi ikhtiar atau usaha manusia sehingga harus mampu meningkatkan performa atau kemampuan dari manusia. Jadi intinya bahwa teknologi adalah ide pikiran manusia yang diterapkan ke dalam bentuk produk atau jasa yang digunakan untuk mempermudah atau meningkatkan performa kerja manusia. Teknologi dapat digambarkan dalam beberapa cara. Yang pertama, teknologi sebagai makna untuk memenuhi suatu maksud. Di dalamnya terkandung apa saja yang dibutuhkan untuk merubah sumber daya ke dalam produk atau jasa. Yang kedua, teknologi tidak ubahnya sebagai pengetahuan, sumber daya yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Dan teknologi adalah suatu tubuh dari ilmu pengetahuan dan rekayasa yang dapat diaplikasikan pada perancangan produk atau proses atau pada penelitian untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Jadi, teknologi itu tidak akan berhenti, terus berkembang seiring dengan perkembangan pengetahuan dan kebutuhan manusia. Itu tadi adalah beberapa pengertian tentang teknologi. Sekarang kita beralih ke pengertian tentang teknologi informasi. Perlu saya sampaikan bahwa teknologi informasi adalah bagian dari teknologi. Jadi, dapat kita katakan bahwa semua teknologi informasi adalah teknologi, tapi tidak semua teknologi adalah teknologi informasi. Mari kita simak bersama. Ini adalah definisi teknologi informasi menurut Shin, bahwa teknologi informasi digunakan untuk mengacu pada suatu item yang bermacam-macam dan kemampuan yang digunakan dalam pembuatan, penyimpanan, penyebaran data dan informasi. Jadi areanya terbatas pada data dan informasi. Komponennya ada 3, yaitu komputer, komunikasi, dan keterampilan, yang apabila digambarkan seperti ini. Jadi di dalam teknologi informasi harus ada komputer sebagai alatnya, kemudian ada komunikasi sebagai penghubung perpindahan data atau instruksi dari satu alat ke alat yang lain, dan ada keterampilan atau know-how bagaimana cara untuk. Fungsi teknologi informasi ada 5. Yang pertama adalah capture, menangkap, merekam, menyimpan semua data yang ada. Yang kedua adalah proses. Proses di sini maksudnya bisa menggabung, bisa menambah, bisa menyusun, menganalisis data atau informasi yang ada. Yang ketiga, generate, mengorganisir semua data dan informasi menjadi bentuk yang lebih bermanfaat, baik dalam bentuk huruf, angka, suara, atau visual. Yang keempat, storage dan retrieval.
Storage artinya data dan informasi ini disimpan untuk masa yang akan datang. Sedangkan retrieval memungkinkan untuk data dan informasi itu dilakukan proses pengolahan yang selanjutnya, ke tahap selanjutnya. Dan yang kelima adalah transmit, mentransmisikan data dan informasi kepada pihak lain atau alat lain. Ini penjelasannya. Keuntungan utama dari teknologi informasi adalah bahwa perusahaan sekarang mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan cepat untuk semua organisasi baik nasional maupun internasional. Dengan adanya kemampuan ini, tiap perusahaan mempunyai kesempatan untuk memproses manajemen secara lebih efisien dan efektif. Pekerjaan di kantor menjadi lebih mudah, dengan waktu yang lebih singkat, hasil yang lebih baik, dan lebih praktis. Di tabel ini, nampak ada 3 kolom, di mana kolom yang paling kiri ini berisi tentang tantangan bisnis. Jadi jika kita bicara bisnis sekarang, itu skalanya bukan regional, bukan nasional, tapi internasional. Apalagi dengan revolusi industri saat ini. Persaingan internasional. Siapa yang mampu mengadaptasi teknologi informasi dengan cepat, maka dia yang akan mengalami keunggulan di dalam persaingannya. Dalam bidang manufaktur, proses produksi dilakukan dengan alat-alat yang telah menggunakan teknologi informasi sehingga bisa dilakukan dengan cepat, hasilnya banyak, dan tingkat kualitas produk yang jauh lebih baik. Untuk memasarkannya, tidak perlu lagi toko-toko konvensional, tapi dengan adanya e-business, e-commerce, semua transaksi bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, tidak terbatas ruang dan waktu. Kolom yang kedua adalah teknologi informasi. Dengan adanya internet, perkembangan sangat cepat. Di tahun 2020 ini, seluruh dunia mengalami pandemi COVID, yang mau tidak mau memacu penerapan teknologi informasi lebih cepat dari yang kita prediksi sebelumnya. Semua aktivitas dilakukan secara digital. Kolom yang ketiga adalah tujuan bisnis, nilai bisnis. Dengan menggunakan teknologi informasi, maka perusahaan atau organisasi bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada pelanggannya. Bisa berkomunikasi dengan lebih mudah. Contoh, ada sebuah perusahaan yang memiliki banyak kantor cabang, tentu akan mudah dalam berkomunikasi, tentu akan lebih mudah dalam berkoordinasi. Ya, ini adalah 3 kolom yang menampilkan tentang kondisi teknologi informasi dalam perusahaan atau organisasi saat ini. Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat membawa dunia memasuki era yang baru yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Bahkan, perkembangan teknologi informasi tidak hanya pada dunia manufaktur, industri, tetapi juga ada dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita sangat tergantung dengan teknologi informasi. Dengan menggunakan teknologi informasi, smartphone contohnya, kita bisa melakukan banyak hal. Itu sekilas tentang perkembangan teknologi informasi. Tugas untuk minggu ini adalah, yang pertama, berikan contoh sebuah perusahaan yang mampu mencapai keunggulan karena inovasi pada teknologi informasi yang diterapkan dalam memproduksi barang atau jasa. Dan yang kedua, berilah contoh perusahaan atau organisasi yang mengalami kemunduran atau kegagalan karena lambat dalam berinovasi penerapan teknologi informasi di perusahaannya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Dwinita, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.